Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang punya badan, baik itu PT, CV, koperasi, yayasan, atau badan lainnya, sepanjang masih memiliki NPWP, maka wajib lapor SPT tahunan. Walaupun misal sedang tidak ada kegiatan usaha atau usahanya sudah ditutup, namun belum mengajukan penghapusan NPWP. Karena kalau tidak lapor ini untuk badan sanksinya lumayan ya, lumayan besar. Yaitu sanksi tidak lapor adalah 1 juta setahun begitu. Jadi kan lumayan ya. Padahal untuk lapor SPT badan ini cukup mudah ya dan cepat. Kalau korteksnya sedang lancar, tidak sampai 10 menit. Untuk kewajiban lapor SPT ada di pasal 3 ayat 1 Undang-Undang KUP. Jadi setiap wajib pajak, baik itu orang pribadi ataupun badan, wajib mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas. Dan menyampaikannya ke kantor DJP atau ke KPP. Yang perlu disiapkan sebelum lapor SPT tahunan badan, yang pertama adalah siapkan laporan keuangan. Walaupun misal tidak ada kegiatan usaha, siapkan saja laporan keuangannya. Untuk pajak sendiri tidak menentukan laporan keuangan seperti apa, jadi untuk laporan keuangan dikembalikan ke kebijakan akuntansi. Nah, jika memang tidak ada kegiatan usaha, berarti silakan dapat dibuat ya laporan keuangannya walaupun misal isinya nol semua ya atau tidak ada ya karena tidak ada pendapatan, tidak ada beban dan sebagainya. Kemudian untuk badan ini sudah login Cortex badan. Kemudian PIC-nya juga sudah berhasil login Cortex PIC, Cortex orang pribadinya. Selanjutnya pastikan PIC atau kuasa ini sudah dapat impersonate ke akun badannya. Dan yang terakhir, pastikan untuk PIC atau kuasa sudah minta sertifikat elektronik. Jika kelima ini sudah ada dan sudah siap, tinggal lapor SPT tahunan badannya. Batas waktu lapor SPT badan adalah akhir April tahun berikutnya ya. Jadi untuk SPT tahun 2025 dilaporkan maksimal akhir April tahun 2026 dengan asumsi teman-teman menggunakan tahun buku Januari sampai Desember 2025. Walaupun masih lama, masih April, tapi alangkah baiknya lebih cepat lapor, lebih baik. Ilustrasinya, PT tak ada yang abadi, sudah tidak ada kegiatan usaha di tahun 2025, tetapi belum mengajukan penghapusan NPWP. Bagaimana cara lapor SPT badannya? Silakan teman-teman buka cortexdjp.pajak.go.id. Ini asumsinya tadi ya sudah bisa login Cortex, baik badan atau PIC-nya, sudah bisa impersonate, dan PIC sudah minta sertifikat elektronik. Tinggal login menggunakan NIK PIC atau kuasa, kemudian impersonate ke akun badannya, pilih menu surat pemberitahuan SPT, surat pemberitahuan SPT. Selanjutnya buat konsep SPT, untuk jenis pajaknya pilih PPh badan. Klik lanjut, untuk jenis periode SPT pilih SPT tahunan, periode dan tahun pajaknya Januari sampai Desember 2025. Klik lanjut, selanjutnya untuk model SPT-nya pilih normal, buat konsep SPT, nanti akan masuk di konsep. Kemudian klik lihat, selanjutnya di induk klik posting SPT. Silakan scroll ke bawah. Untuk sektor usaha, laporan keuangan silakan dapat dipilih, ada dagang, jasa, manufaktur, dan lain-lain. Untuk pertanyaannya, karena tidak ada kegiatan usaha, pilih tidak semua. Kemudian dilanjutkan, pilih tidak semua. Untuk tarifnya, pilih yang satu, tarif ketentuan umum sebagaimana pasal 17 ayat 1 huruf B Undang-Undang PPH. Lanjut, pertanyaan selanjutnya, pilih tidak semua. Bagian G dan H juga pilih tidak semua. Baik, ini karena contohnya tidak ada kegiatan usaha ya. Jika memang nyatanya ada kegiatan usaha, maka untuk pertanyaannya ini silakan disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Jika memang ada, ya pilih ya, seperti itu.
Untuk lampirannya ini yang wajib dilampirkan hanya satu, yaitu laporan keuangan. Jadi laporan keuangannya berupa neraca dan laba rugi dibuat PDF, ditandatangani dan stempel, ya, kemudian klik pilih. Selanjutnya dipilih PDF-nya. Jika sudah masuk ke sini, klik unggah. Nah, ini unggahnya sudah berhasil. Kemudian setelah diinduk kita ke L1C. Nah, untuk L1C ini rekonsiliasi laporan keuangan. Nah, ini tidak perlu diisi ya, karena memang nol semua. Jika memang di laporan keuangannya ada angkanya, silakan diisi, disesuaikan saja. Selanjutnya di L2, di daftar kepemilikan. Silakan disesuaikan ya untuk modal di store-nya, nilai dan persennya. Diklik edit. Misal si A modal di store-nya berapa ya, kemudian dia berapa persen. Ini lihat di mana? Lihat di akte pendirian atau di AHU pendirian. Klik simpan. Ini untuk nama-namanya tidak bisa ditambahkan dan diedit di sini ya. Jadi jika nama-namanya belum sesuai, misal seharusnya ada tapi tidak ada, atau kebalikannya seharusnya tidak ada tapi ada, editnya di menu profil pihak terkait untuk mengedit nama-namanya. Di L2 ini hanya dapat mengedit di bagian modal di store dan di bagian dividen atau pembagian laba. Pastikan persennya sudah 100%. Selanjutnya di L6, angsuran PPh pasal 25, kosongkan saja. Selanjutnya di L11B, ini penghitungan biaya pinjaman yang dapat dibebankan, debt to equity ratio dan EBITDA. Ini dikosongkan saja. Selanjutnya kita balik ke induk, scroll ke paling bawah, centang pernyataan, isi nama jabatan, klik simpan konsep, dan klik bayar dan lapor. Selanjutnya ada notifikasi, silakan dapat dibaca atau langsung saja klik pause. Selanjutnya tanda tangan elektronik, isikan paspres pengurusnya atau PIC-nya. Selanjutnya klik konfirmasi tanda tangan. Sudah berhasil, sukses, SPT badan sudah dilaporkan. Ya, silakan dapat diklik ini untuk arsip PDF-nya dan diklik yang ikon amplop ini untuk kirim BPE ke email. Ini untuk PDF SPT-nya, ini untuk BPE-nya terkirim ke email. Ya, jadi singkat ya seperti itu. Untuk lapor SPT badan tidak ada kegiatan usaha. Tidak sampai 10 menit saya kira. Baik, terima kasih perhatiannya teman-teman. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.